Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Divani dengan NIM 2025-1138. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Indah Dwi Prasetyaningrum, SEMM. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris dengan NIM 2025-11050. Saya Galang Darmawan, NIM 2025-11207. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizandro, NIM 2025-11239. Perkenalkan, nama saya Alivia Karimatunisa dengan NIM 2025-11433. Pengertian pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri PPS, yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Selanjutnya, produk identik atau homogen. Selanjutnya, informasi sempurna atau perfect knowledge. Keluar masuk pasar bebas atau free entry dan exit. Tidak ada campur tangan pemerintah, dan yang terakhir yaitu tujuan perusahaan memaksimumkan profit. Slide berikutnya yaitu ada asumsi PPS atau pasar persaingan sempurna, yaitu mobilitas faktor produksi sempurna. Tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan keuntungan, dan yang terakhir yaitu pengetahuan pasar sempurna. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari slide 6, yaitu tentang rumus permintaan dan penawaran. Pada slide ini dijelaskan bahwa permintaan dan penawaran sama-sama dipengaruhi oleh harga, yaitu QT sama dengan F kurang P atau price, dan QS sama dengan F kurang P atau price juga. Keseimbangan terjadi ketika QT sama dengan QS menghasilkan harga keseimbangan PE, dan jumlah QE pada grafik menunjukkan titik pertemuan kedua kurva tersebut seperti di tabel berikut. Oke, untuk slide 7, kurva permintaan perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan menerima harga pasar sehingga kurva permintaannya berbentuk horizontal. Pada kondisi ini berlaku hubungan penting MR sama dengan AR sama dengan P atau price, yang menunjukkan bahwa pendapatan marginal dan rata-rata sama dengan harga. Jadi pendapatan marginal dan rata-rata sama dengan harga atau price. Dan slide ke-8 yang saya akan bahas adalah rumus penerimaan. Total revenue yang dihitung dengan TR, dengan rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q atau price kali quantity. Ada juga average revenue adalah AR sama dengan TR bagi Q sama dengan P, atau total revenue dibagi quantity sama dengan harga. Dan marginal revenue adalah MR sama dengan TR bagi Q, yang juga sama dengan harga. Ketiga rumus ini menunjukkan bagaimana penerimaan perusahaan terbentuk. Oke, untuk biaya produksi dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, total revenue TR sama dengan P kali Q. Yang kedua, average revenue AR sama dengan TR per Q sama dengan P. Marginal revenue MR
sama dengan delta TR per delta total cost TC sama dengan FC plus VC. Yang keempat, average cost AC sama dengan TC per Q. Selanjutnya marginal cost MC sama dengan delta TC per delta Q. Selanjutnya average variable cost AVC sama dengan VC per Q. Selanjutnya average fixed cost AFC sama dengan FC per Q. Yang terakhir Q sama dengan P. Berikutnya ada tabel biaya produksi. Mohon maaf, berhubung saya belum dapat begitu memahami tabel ini, saya belum bisa menjelaskan secara detail maksud dari tabel ini. Next saja ya. Selanjutnya ada kondisi profit maksimum. TR profit dilambangkan sebagai P sama dengan TR min TC. MR sama dengan MC, yang itu adalah syarat keuntungan maksimum. Jika MR lebih dari MC, itu berarti tambah produksi. Jika MR kurang dari MC, itu berarti kurang produksi. Next, di sini ada pengambilan keputusan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan tetap punya biaya tetap. Jadi, keputusan memproduksi atau tidak dilihat dari harga atau P dan AVC. Jika P lebih besar dari AVC, maka produksi diteruskan. Harga mampu menutup biaya variabel, sehingga perusahaan masih bisa menekan kerugian. Jika P lebih kecil dari AVC, maka perusahaan tutup sementara atau shutdown. Harga tidak menutup biaya variabel, sehingga makin banyak produksi, makin rugi. Lebih baik berhenti sementara. Jika P lebih besar sama dengan AC, maka perusahaan untung. Harga menutup semua biaya, termasuk biaya variabel dan biaya tetap. Jadi, perusahaan mendapat laba. Jika AVC lebih kecil dari P lebih kecil dari AC, maka perusahaan rugi namun tetap berproduksi. Harga menutup biaya variabel tetapi belum menutup biaya tetap secara penuh. Tetap berproduksi karena kerugiannya lebih kecil dibanding jika berhenti total. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang semua biaya bisa berubah dan perusahaan bebas masuk atau keluar industri. Perusahaan hanya mendapat normal profit, keuntungan ekonomi nol. Ini bukan berarti tidak ada untung, tetapi hanya menutupi semua biaya eksplisit dan implisit. P sama dengan MC sama dengan AC minimum. Harga sama dengan biaya marginal dan biaya rata-rata minimum. Ini kondisi keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Efisiensi produktif tercapai. Produksi dilakukan pada biaya paling rendah, sehingga sumber daya digunakan seefisien mungkin. Efisiensi pasar persaingan sempurna. 1. Efisiensi produktif tercapai saat biaya rata-rata minimum atau average cost minimum. 2. Efisiensi produktif tercapai ketika harga sama dengan biaya marginal, price sama dengan marginal cost. Dan yang ketiga, dapat memberikan output yang optimal bagi masyarakat. Selanjutnya adalah kelemahan pasar persaingan sempurna. 1. Tidak mendorong inovasi. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi karena keuntungan yang didapat hanya dalam skala normal
dan produk yang dijual identik, sehingga perusahaan lain dapat dengan mudah meniru inovasi yang ada. 2. Produk terlalu homogen. Produk yang dijual bersifat homogen atau tidak beragam, sehingga PPS memiliki standar kualitas yang sama. 3. Skala ekonomi sulit dicapai. Di pasar persaingan sempurna, tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk memproduksi dalam skala ekonomi yang lebih luas. 4. Tidak cocok untuk industri modern. Model pasar persaingan sempurna mengasumsikan semua produk itu homogen, berbanding terbalik dengan era modern yang aktif membedakan produk melalui desain, kualitas, dan fitur yang menarik bagi konsumen. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna ideal, namun jarang yang ditemukan murni. Kemudian, pasar persaingan sempurna tetap digunakan sebagai acuan analisis ekonomi mikro. Dan yang terakhir, pasar persaingan sempurna menjadi standar efisiensi struktur pasar.